Hmm. Jangan tidur. Enggak, aku hanyut Nggak boleh tidur. mendengar begitu sadunya suara. Oh, Siapa yang nyanyi itu namanya coba? sebentar kita tanya. Siapakah Anda? Dia adalah Ninja, Uncle. Uncle ini lupa. Kenapa sih kemarin itu udah lupa sama kedatangan Enggak, aku? kalau- Hari ini siapa lagi itu penyanyinya? Uncle gimana sih? Lupa terus gitu. Nah, nggak suka deh aku jadinya. Ada aku himpat kayak anak-anak nih. Jangan. Uncle itu Kenapa bisa. jadi angka? Oh, salah. Paman. Paman. Paman itu bisa makan beras kan? Kenapa pulang ikan bet aku bisa makan beras? Nah, terus jadi apa? Jadi Uncle tuh selain makan beras biasanya makan apa lagi Uncle? Enggak, maksudku tuh apa geran jeruntungannya kau tahu-tahu betanyanya makan beras. Makan batu. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ih, hebat dong. Masih tahu dong rumusnya. Cemilannya itu. Oh, batu yang dari mana ini? Batu kali. Batu giok, jangan dia. Nah, kenapa jadi makan beras? Nah, jadi tuh gini Paman kan jelas makan Paman. nasi dari beras memang. Berasnya sih. dimasak jadi nasi. Nasinya dimakan. Oh iya, alhamdulillah. Bukan makan beras. Oh iya, berarti salah ya aku ya? Iya benar, makan beras. Iya sih benar-benar. Gini, Paman, karena itu kan sebentar lagi tuh beberapa hari kemudian nanti akan adanya lebaran. Nah, biasanya kan kita kalau mau lebaran kan harus berzakat. Nah, aku nih bingung kayak apa yuk, Paman? Aku nih pengen juga kayak orang-orang gitu kan. Mereka tuh bisa berzakat, bisa mengeluarkan harta benda mereka. Cuman aku tuh bingung Paman, apakah aku nih harus berzakat tentang beras ataukah uang ataukah yang lainnya. Nah, aku tuh bingung. Makanya aku tuh pengen dikasih penjelasan gitu loh Paman. Aku bingung banget. Harus kasih relevan. Gimana? Sumpah lawan anak tuh aja. Jangan. Paman. Stop. Ini adalah properti berharga yang ada 1000 tahun yang lalu. Tapi Jangan, Roy, Paman. tapi untung kalau punya istri kayak gini potongannya buat jantung suaminya. Buat jantung suaminya. Ya Allah. Paman serius. Jadi kayak mana Paman? Iya, memang kalau sudah. Enggak, ini kita tergantung. Zakatnya zakat apa ini? Kalau zakat yang ada hubungannya dengan puasa, yang ada hubungan dengan Ramadan, ya puasa, Ramadan, hubungan dengan Idul Fitri, karena mau mengakhiri Ramadan kan, mau mengakhiri puasa, itu yang dimaksud itu zakat fitrah. Nah, kebetulan tema kita hari ini ya tentang zakat fitrah itu. Ih, pas banget ya. Ya, Aku bertanya-tanya. zakat fitrah itu memang kalau tidak salah kan dengan menggunakan makanan pokok yang kita makan setiap hari. Nah, karena kita orang Indonesia, utamanya orang Asia Tenggara ini kan rata-rata kan makannya kan makan nasi. Iya. Dari beras. Tapi kalau Mbak Irma sendiri kadang kan sering ngambil garam di dapur. Ngambil. Beras juga. Bisanya. Mana ada ngambil. Yang berzakat apa yang nerima? Iya ampun. Uncle itu bohong. Aku nggak ngambil Uncle. Kan aku WA Uncle dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bayar zakat sekarang gimana? Tuh kan Uncle sudah sesuai sama apa yang Ya saya Allah ya inginkan. Rasulullah, mimpi apa aku malam tadi? Kamu cepat. Ayo cepat. Ayo. Bingung Maman. Paman. Merah sih datang ini, Maman. Kenapa Paman? Aduh, Paman ini tuh kita tuh lagi semangatnya mau berzakat. Sudah ada Ninda udah mau ngajak kita untuk kita mau kemana sih emang ya? Oi, puasa. Oh, iya. Ada aku tapak bobonnya berdua nih lah. Udah. Kan kata Sedang pandir. Uncle, kalau puasa tuh kan harus menahan amarah. Betul. Nah, kenapa Uncle tidak bisa menahan itu? Tapi menahan juga cara bicara. Sudah, slow. Bentar, kita kan bersemangat ya. Iya, Uncle, bener banget, Paman. Harus istighfar, harus tenang. Ini Iya loh. Itu sudah. Karena bentar lagi kita mau buka puasa, ya kan? Hanya dalam beberapa waktu lagi kita akan berbuka puasa. Ini kameranya yang mana coba? Jadi baterainya masih full ya kan? Iya bener banget harus. Udah ya kan buka sudah buka, ada wadah di dapur sana. Mauknya aku berdua ini kenapa kau gantian mau pandir? Iya sudah. Ya boleh. Nah sekarang gilirannya Uncle. Silakan Uncle. Nah, enggak, nah terbalik bingung mau pandir apa. sudah dihantam berdua. kenceng. Jakat. Masa itu emak. Coba karena pada bubuhan bubuhan tukang atur ini cukup, masa kok emak aja yang kayak ini jangan lagi ditambahin lagi. Sadang aja sudah. Ini sepaket makin Ya itu. Iya. Nah memang kalau zakat fitrah itu memang itu satu kewajiban bagi kita seorang muslim yang kebetulan berada di bulan Ramadan.
kemudian berpuasa. Nah, untuk menyempurnakan puasa itu kan dari kekurangan macam-macam, ya fitrah tadi. Iya, iya. Nah, cuma nanti kalau untuk lebih jelas nanti biasalah. Tapi kita kan satu ada aku heran ini sebenarnya bukan soal zakat, tapi soal apa yang aku heran ya. Kenapa ada satu si merah datang tanpa assalamualaikum tiba-tiba ngajak zakat? Kupingnya kemana? Kita ulang tayangannya, kita ulang ya. Dia tadi, aku saksi loh ya, aku saksi dia tuh pakai salam. Itu bisanya kamu kan Cek keluarnya dulu ya, Nggak bisa, tolong ya. nggak bisa itu, nggak bisa. Kayak Enak aja, kupingnya kemana? kayak kita tanya dulu sudah. ini siapa Jangan gitu loh. sudah jangan membela diri sudah. Anda Roy memang kada sadar sebab ikan waktu salam nang kayak ular pang assalamualaikum. Nah, Iya sih. Intro dulu ini siapa sih? sedang Ini kelakuan. siapa? Oke, ya assalamualaikum. Gajah kah atau banteng kah gitu. Asik. Salam. Kenalkan Paman, Ya. nama saya Ninda. Nah, kan Ninda dari mana? Dari sana tadi Paman. Iya sih. Roy, ini Jangan, sabar, kamu, Roy? sabar, Ini Paman, siapa kamu, sabar. Roy? Nggak tahu. Nah, lah ini kan yang nemenin kamu main Iya, keyboard kayak tadi. mana sih? Jadi dia itu teman aku. Oh, teman kamu. Dari tadi kan. Iya bener. Maksud saya emang dua-duanya batu tuh kan. Yalah. Dua-duanya sama berkonslet ya. Oh. Bertiga berarti Wawan sekarang Wawan. Nama kamu udah Roy juga. Nah, ini siapa sebenarnya? Tolong bisa disedikitkan ceritakan. Aku tuh nggak tahu ceritanya. Iya, jadi saya ini penyanyi barunya si Roy. Oh, penyanyi. Joy ya. Joy. Kayaknya aku pernah lihat juga loh Mama dia nih. Itu Gimana? sama penyanyi yang kemarin satu ini juga sama siapa? Siapa? Siva. Sipa. Jangan panggil aku Sipa Paman. Bukan itu, bukan. Sama Sipa juga satu apa namanya? Iya, Satu. kenal paling Kemarin kan kenal Sipa aja. kesini juga. Oh, iya. Luar biasa bagus juga dia. Artisnya Joy memang banyak Paman. Dia Artis ya? sering mengorbitkan Termasuk artis-artis si baru begitu. Ninda ya. Iya. Ya, bener. Karena saya pernah lo lihat dia di TV tapi nggak nyanyi, bawa acara apa gitu, kayak acara musik gitu loh. Pernah lihat aku di Gitu mana ya. gitu. Tergantung permintaan kan. Pokoknya dia selalu berdiri depan AC gitu. Iya. Kasihan aku lihatnya kadang-kadang. Ya kan tergantung permintaan. Oh, permintaan oh, udah. Iya, Paman juga. alhamdulillah. Ini orang terkenal loh, Paman. Paman juga kan termasuk lama di TPRI. Iya. Paman aku juga lama loh di TVRI, Paman. Kalian belum lahir, Paman udah di TPRI. Oh iya sih, jelas itu Cuma udah baru, jelas. baru ini lihat. Tapi Paman, TVRI itu halamannya bagus Paman, sejuk. Pas banget tuh main game. Kayaknya kita main game juga lah Paman. Oh gitu. Jadi kita ke halaman kayak ini? Jangan kejauhan. Sini aja kejauhan, Kita main sini game. aja. Kita main game. Boleh nih? Main game boleh? Boleh. Bisa? Oh iya boleh. Boleh main apa? Ya, nanti apa namanya? Nanti kan ini kita teka-teki ya. Kita nebak kata, nanti ada huruf bantunya. Oh. Ada huruf bantunya, bisa satu huruf, bisa dua huruf. Nah, nanti sesuai dengan pertanyaan kira-kira apa jawabannya. Tapi Setelah pesan-pesan berikut ini. enggak langsung. Tapi terkadang antara pertanyaan dengan jawaban bisa beda. Oh, oke baik. Oke baik. Let's go. Oke, udah gak sabar lagi aku ini. Oke, baik. Memang menyala banget loh Paman ya, terang banget. Iya. Ya. Aku juga terang loh. Aku. Oke, nanti pertanyaannya Kamu tengah muncul di dah. layar TV. Boleh. Boleh dia. Nggak usah bergantian. Siapa yang punya kemampuan Ya. daya telitinya. Jadi nggak sembarang orang lo bisa menjawab pertanyaan ini. Jadi buat Ninda kalau bisa jawab lolos. Apa tuh? Lolos apa Lolos tuh? apa? Lolos ke babak Kita- selanjutnya dengan pertanyaan berikutnya. Iya. Teka-teki ya. Ya. Teka-teki menebak kata. Tapi nanti ada huruf bantunya nanti. Ya. Silakan. Dimunculkan di layar TV. Lari jarak jauh disebut. Hah? Lari jarak jauh disebut. Maraton. Lain ya? Lain. Terakhirnya lo teh. Apa tuh? Bisanya maraton ujungnya T itu mah. Nggak kelihatan. Disebut. Itulah kayak halus banner. Apa lari jarak jauh disebut. Lari jarak jauh disebut. Cukup Ma. aku aja membaca. Minggat. Hah? PMI. Minggat. Coba apa betul jawabannya Minggat. minggat? Coba. Apa betul minggat? Nah, Iya, betul. Luar biasa Roy. Tos dulu, tos. Tos dulu. Mantap. Hebat kamu. Oh ini Padahal udah harus, saja meleset harus kok, ini gitu. ya berarti harus agak-agak sengklek sedikit ya. Iya, nggak sesuai ini beri tema. Oke baik, Lari jarak next. jauh ya minggat. Konsentrasi bagaimana nalarmu berpikir dengan oke, konsentrasi yang baik, ada baik. di layar. Oke, siap. Lanjut. Jangan banyak pandir aja. Ya Allah, angkel ini nah. Pandirnya aja harat. Saat ban Aku motor. yang baca. Oh ya sudah. Kenapa jadi kamu baca semua? Bawa naluri. Lain permainan namanya tuh. Sudah baca sama-sama. Baca sama-sama Oke, sudah. saat ban motor kita bocor di perjalanan harus ditambal lah.
Itu jawaban bujur tambal, tapi bukan tambal. Coba ya, kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tambah. Betul Saat sudah ban itu motor Paman. kita bocor, Tintin. berjalan harus di Tintin gitu ya? Tintin. Klakson kan? Tuntun. Kalau tuntun betul, kalau tintin. Tintin tuntun. Coba jawaban yang betul adalah tuntun. Tunggu. Tunggu. Oh, nggak ada yang benar. Salah semua. Salah semua. Oh karena ditambal jadi harus Iya. ditungguin, Ditunggu. benar. Oh iya sih betul. Berarti sudah mulai paham ya? Ah, paham dong. Sudah bisa menangkap ya? Ah, bisa dong. Ah, bisa. Ya, pertanyaan berikutnya. Silakan dimunculkan. Sebentar. Untuk menyalakan lampu, kita harus pencet. Saklar. Sekali lah, kalau berkali-kali mati. Oh iya. Sekali. Mantap. Jawabannya adalah sekali. Nah, Kalau berkali-kali mati lagi. Aduh. Iya lagi. pertanyaan berikutnya. Ya, tumben Roy pintar hari ini. Iya. Karena Ninda aja tadi udah nyanyi. Hewan kalau belum makan biasanya jangan bilang marah. Nggak bakal Kalau marah belum jawabannya. makan biasanya apa ya? Hewan kalau belum makan biasanya. Ayo jawab. Ya, ya. apa? Roy. Kalau belum makan. Marah umpamanya jawabannya. Hewan-hewan kalau belum makan biasanya lalap. Ya, lahap. Lalap. Nah, bukan lalap, lahap. Coba jawabannya adalah galau. Galau. Hah? Oh, kalau belum makan. Ternyata hewan bisa galau Bisa juga juga ya. galau. Itu memang jauh tuh. Aduh. Iya sih. Agak. Kukira Emma aja yang bisa galau, gak bisa duit. Ih, Paman tahu jawab- aja. Apa pertanyaan berikutnya? Lanjut. Ya, kita masih ada waktu ya sebelum kita masuk ke segmen kedua. Kita merasa terganggu kalau di hidung ada itu komodo, Bang ya. Kalau ada komodo serem sih. Kalau komodo. Komodo kaget. Kalau ada komodo, ya jawabannya Coba kalau komodo. jawabannya adalah Komodo ya nggak sih? jawabannya Woi, jawabannya komodo. Ah, benar. Ya. Udah di muka. Kayak ngeri malah ya. Kan Ya karena komodo kan. Harusnya karena komodo. mengerikan. Oke. Gimana? Ya. Udah. Selesai. Udah. Udah. Nah. Oh, ternyata aku pintar ya. Iya. Maman, Paman. kita udah main game nih, Maman. Boleh nih, Maman. Sapa-sapa dulu penonton yang di Ya. rumah. Baik para penonton yang ada di rumah, seperti biasa kami nanti akan mengundang penonton di rumah untuk bergabung bersama kami di Cahaya Ramadan, TPRI Kalimantan Timur. Silakan bisa melalui nomor telepon atau WhatsApp 0811. Paman lupa Mana ya. nomornya? Paman lupa ya. 0811 49000046. Atau boleh nanti komen-komen di kanal YouTube live TPRI Kalimantan Timur. Oke. Oke Mas Roy. Aku juga punya pantun nih. Mantap. Jangan lupa tepuk tangan iya. Cakep. Belum. Pergi ke pasar membeli pepaya. Cakep. Pepayanya manis dibelah 3. Cakep. Pemirsa setia jangan kemana-mana. Sesaat lagi acara kita lanjut bersama. Aduh. Gimana kan? Hebat kan? Ya. Kamu memang pintar nyanyi, tapi aku pintar menerka-nerka hati. Ih, gombalnya Paman nih. Baik. Ih, Paman kenapa dia gombal betul Paman? Itu Ih. sudah. Ih, kenapa gede Itu gitu sudah. Paman? Karena enggak Paman, karena aku digombal kewajiban Paman di sini. Kenapa? Ih, bisanya. Kenapa bisa kayak gitu? Bisanya Sebenarnya aku udah kewajiban. kehabisan materi sebenarnya Paman. Cuma dipaksa aja aku ini. Itu. Kasian Yang kali. digombalin Ninda lagi Paman. Jadi nih kita tadi kembali ke tema kita hari ini ya. Ya. Zakat fitrah dan keutamaannya. Oh, keutamaan zakat fitrah ya. Ya, mudah-mudahan nanti dalam waktu tidak terlalu lama, insya Allah nanti teman lagi? Paman datang. Kan biasa tuh tiap hari kan datang teman ke sini. Iya, alhamdulillah deh. Kita berbagi ilmu, berbagi apa namanya, barangkali bisa kita tercerahkan ya. Sesuai dengan tema kita hari ini kan, zakat fitrah dan keutamaannya. Karena memang ada hubungan nanti di akhir Ramadan, ada kewajiban membayar zakat fitrah. Tuh, jadi kamu juga Nanti jangan bagaimana lupa. ketentuannya, bagaimana cara mengeluarkannya, kepada siapa diserahkan zakat itu, dan lain sebagainya. Pokoknya semua yang berkenaan dengan zakat fitrah bisa ditanyakan dengan beliau. Yes. Is, mantap. Ustadz, dokter,
Dr. Haji Abdurrahman. Insyaallah. gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, Pak Ustadz, Masuk, Pak welcome. Ustadz. Welcome Pak Ustadz, selamat Happy datang Pak Ustadz. Kita geser dulu ya. Mana nih? Ini ya. Ustaz. Oke, mari kita bergeser. Mana Roy? Nah, Paman, Ustaz, Paman di sini, aku di sini. Paman di situ ya. Baturan dulu kita kan. Oke. Biar saya yang. Iya loh, dia sama bajunya. Loh. Ya, satunya Basnas, satunya Basnus gitu. Beda pinnya aja. Anda coba tahu begitu, pakai baju hijau Tosca juga. Ya, barengan Jadi, kita. Biar Keluarga Acem ada. Cendana. Pak Ustadz terima kasih. Pak Ustadz sudah berkenan hadir di apa namanya di lingkungan keluarga kami nih, keluarga Cahaya Ramadan. Ini ponakan berdua nih Ustadz. Ini temannya yang kemarin barusan datang tadi. Jadi tema kita hari ini kan Ustadz lah tentang zakat fitrah dan keutamaannya. Ya. Barangkali untuk mengawali dialog kita nanti hari ini dan nanti juga penonton di rumah juga akan secara interaktif nanti bergabung di acara kita hari ini. Barangkali kita memulai dulu tentang apa sih zakat fitrah itu, maknanya. lalu apa keistimewaannya, apa hikmah dan keutamaannya. Silakan Pak Ustadz. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billah. Para teman-teman, sahabat-sahabat, dan pendengar atau penonton televisi Republik Indonesia, Provinsi Kalimantan Timur. Provinsi Kalimantan Timur. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik hidayah kepada kita, memberikan kesehatan dan keafiatan, kita bisa bertemu pada sore ini di tempat yang baik ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa manfaat yang besar bagi kehidupan kita, terutama keberkahan di mana kita berada di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Pemirsa sekalian, bicara tentang zakat. Zakat itu ada dua macam. Ada yang namanya zakat fitrah, ada yang namanya zakat mal, zakat harta. Zakat fitrah sangat berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Karena zakat fitrah itu dikeluarkan pada saat bulan Ramadan. Kalau zakat harta itu kapan saja tiba waktunya sampai haul 1 tahun baru dikeluarkan. Jadi tidak harus dikeluarkan di bulan Ramadan. Bicara tentang zakat fitrah, ini sudah lazim dilakukan oleh umat Islam setiap Ramadan sebelum tiba hari raya Idul Fitri, maka wajib hukumnya mengeluarkan zakat sebesar 2,5 kilo dan 2,5 kilo ini beras dan 3,5 liter kalau pakai liter. Adapun harganya tinggal dikonversi aja. Berapa harganya beras yang mau dipakai? Ada yang 60, ada yang 70 ya. Ada yang 70, ada yang 50. Terserah, sesuaikan dengan makanan. Karena zakat fitrah itu adalah yang dizakatkan, yang dipakai berzakat itu adalah makanan pokok. Kalau zaman Arab itu ada gandum, ada apa lagi? Kurma, anggur, salak. Nah, Nggak ada salak. Oh, enggak ya? salak itu ndak masuk. Udah masuk. Emang nggak ada, udah di Arab Nah. sana salak.
kalau di kita di Indonesia khususnya itu pada umumnya kita makan nasi sehingga beraslah yang dipakai berzakat. Nah, oleh karenanya Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, bahwa yang harus kita persiapkan itu adalah beras yang kita makan setiap hari. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah hanya beras boleh diuangkan? Boleh. Ya, boleh karena itu disepakati oleh para ulama. Nah, para imam mazhab itu bersepakat bahwa dibolehkannya menggunakan uang sebagai pengganti beras. Tinggal dikonversi nanti berapa harga beras yang kita makan setiap hari, maka itulah yang harus kita keluarkan berupa uang. Saya kira itu sementara repaste-nya. Tuh, jadi tadi ini Ustadz, mereka berdua ini tadi mau ke masjid kan, mau bayar zakat, tapi nggak bawa apa-apa. Duitnya nggak tahu juga dikonversikan berapa. Karena kan ada beras yang mahal, ada beras murah, ada beras yang sangat mahal. Itu beda-beda. Nah, tapi kalau wajibnya Ustadz, kalau kita lebih gitu lah, misalnya kita mengantarkan zakatnya 5 kilo sekarung lah, sekarung gitu-gitu, itu gimana Ustadz? Boleh, mau 2 karung, enggak apa-apa. Tapi itu yang jelas bahwa yang kita pakai berzakat adalah yang kita konsumsi setiap hari. Jangan pula umpamanya kita konsumsi yang mahal, tapi yang kita mau pakai berzakat yang murah-murahan. Nah, tapi kalau kebalikannya boleh ya Ustadz? Boleh. Bisa kebalikannya yang gitu. tepatnya bahwa sesuaikan dengan apa yang kita konsumsi setiap hari. Jadi kalau kita baik, mungkin kita tahan dulu Ustadz, kita coba sapa dulu penonton di rumah yang sudah bergabung. Terima kasih, alhamdulillah. Dengan siapa ini? Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Dengan Alwiduloh Pak. Alwiduloh. Alwiduloh. Panggil aja Uloh. Iya. Uloh. Panggilannya Duloh Pak. Panggil aja Uloh. Loh, silakan mau bertanya atau ikut kuis? Ikut ingin bertanya saja Pak Ustaz. Iya, bertanya. Silakan Mas Alwi. Silakan. Begini pertanyaannya Pak. Gimana Pak hukumnya kita berzakat ke saudara yang non muslim atau artinya dia tetangga kita nih yang tidak mampu, terus kita berzakat ke mereka, tetapi dalam arti mereka non muslim, apakah bisa zakat? Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Alwi. Terima kasih. Baik, nih mungkin barangkali bisa langsung dijawab Pak Ustadz ya, sambil nanti menunggu penelpon yang lain. Ya, mohon maaf saudara, untuk sementara belum ada kamusnya dalam Islam. Orang Islam berzakat ke orang non-muslim. Kita bisa membantu mereka non-muslim, tetapi bukan zakat. Karena zakat itu dikhususkan untuk orang muslim. Kita bisa memberi mereka yang non-muslim tetapi melalui infak, sedekah. Hadiah. Atau hadiah bisa. Hadiah boleh. Nah, tetapi kalau bicara zakat atau diistilahkan dengan zakat itu belum ada kamusnya, mohon maaf. Iya. Itu kayaknya si Dek Ninda nggak tuh. Kayaknya lagi mikirin sesuatu gitu loh, kayak mau bertanya. Ya, mikir juga. Misalkan kan tadi ada zakat fitrah dan zakat mal. Kalau zakat mal itu kan zakat harta begitu ya Pak. Jadi kalau misalkan kita punya tabungan, sekarang kan lagi musimnya tabungan emas Mas kan? ya, benar banget. Banyak nih kayaknya Ustaz. Amin. Cara menghitungnya tuh seperti apa Pak untuk kita mengeluarkan zakatnya gitu? Ya, jadi gini, kalau emas itu hitungannya begini. Kalau sampai emasnya 85 gram, itu baru boleh dihitung-hitung. Tetapi ada lagi, sampai tidak haulnya 1 tahun. 1 tahun tersimpan emasnya
sebanyak 85 gram, maka wajib hukumnya dikeluarkan 2,5% Dari total itu. ya, dari 85 gram. 85. Pertanyaannya kembali, kalau lebih dari itu, lebih dari 85 gram, bagaimana? Oh ya, hitung berapa gram semuanya. Baru dikurang. Yang dikeluarkan tetap 2,5 itu. Tetap 2,5%. Kalau umpamanya 150 gram, dikeluarkan 2,5% tinggal kali aja lagi. Tapi kalau kurang daripada 85 gram, maka belum dibolehkan mengeluarkan zakatnya. Apa yang harus dikeluarkan? Boleh kita mengeluarkan infak, sedekah, terserah. Seberapa banyaknya kita sanggup. Diniatkan aja berarti. Iya, gitu dia pastilah. Iya, innamal amalu binniyat. Luar biasa loh. Dalam Islam ini padahal udah diatur lah zakat untuk penghasilan. Wah, iya. Bawa 2%. Sebenarnya kalau kita bisa meniru kaidah-kaidah Islam itu kita memang udah lebih sejahtera sebenarnya. Itu sebenarnya tergantung dari dari mana, kapan kita sadar tentang begitu adilnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada setiap hambanya untuk berbuat baik. Apalagi di bulan Ramadan ini. Kalau kita tidak sanggup umpamanya berzakat harta, apa saja yang boleh kita berikan? Nah, kita bisa berinfak seberapa banyaknya, seberapa sanggupnya. Kalau kita tidak bisa lagi, mungkin kita bisa bersedekah. Kalau tidak ada harta yang kita sedekahkan, paling tidak senyum. Senyum paling sederhana, paling sederhana Ustaz ya. Paling sederhana. Ada lagi Pak Ustadz, kayaknya sudah ada lagi yang bergabung. Silakan. Dengan siapa? Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Wilson Pak Ustadz di Balikpapan. Siapa? Wilson. Wilson di Balikpapan. Wilson. Terima kasih Mas Wilson ya. Silakan mau bertanya atau ikut kuis? Dua-duanya boleh Kak Paman? Boleh. Boleh. Bertanya dulu Paman. Ya, silakan. Iya. Misalkan nih Paman, kita lupa bayar zakat sampai sholat Id itu gimana ya Paman? Oke, Nasib sudah itu. Lupa nih Paman, manusiawi nih Paman. Bisa nyusunnya, kada ingat. Pertanyaannya Paman. Ya. Nah ini sebelum dijawab pertanyaannya kita kuis dulu ya supaya jangan lupa. Iya Paman, boleh. boleh. Silakan Roy, kuisnya mana, pertanyaannya apa? Oke, untuk Mas Wilson mohon dipahami. Waktu yang paling utama untuk menunaikan zakat fitrah adalah A. Sebelum sholat Idul Fitri, B. Setelah sholat Idul Fitri. Cocok sama pertanyaan. Cocok Sesuai dengan keluhan. Idul Fitri. Nah itu jawabannya, itu jawaban dari pertanyaan. Sesuai dengan keluhan Anda ya. Tapi ini kan yang jadi pertanyaan masalahnya, kalau dia kelupaan, nah terus sudah selesai sholat Idul Fitri, lalu bagaimana ini? Iya. Apa namanya? Karena Mas Wilson kelupaan karena lagi nyusun kue lebaran. Dia lagi nyusun jadi sampai Apakah kelupaan. kira-kira ada alternatif lain? Iya. Atau bagaimana ini Pak Ustadz? Gimana Pak Ustadz? Ya, Ketika seseorang itu dia kelupaan sampai Idul Fitri, baru ingat aku ini kadang ngeluarkan zakat, maka bininya anaknya 3, 5. Itu gimana? Biasa ini. jadi begini, orang yang kelupaan, kita ini manusia. Manusia itu tidak pernah luput daripada kesalahan, kehilapan, kekeliruan dan lain sebagainya. Jadi begini, apabila kita lupa berzakat, maka kewajiban itu tidak jatuh, tidak hilang kewajiban itu, tetap ada. Nah, tetap ada. Cuma memang tinggal timingnya saja lagi yang dia Jadi tidak gugur kewajiban itu. Nah, tetap punya kewajiban untuk membayar zakat. Nah, hanya dianggap bahwa tinggal diingatkan kembali. Karena yang mau diberi zakat itu adalah orang-orang yang tidak mampu kan. Cuma karena waktunya di bulan Ramadan Sudah diwajibkan berzakat, lupa. Jadi Allah itu tidak menggugurkan, tidak menghilangkan kewajiban itu kepada orang yang lupa tadi. Tetap ada kewajibannya. Jadi begitu selesai Id, dia tetap keluarkan zakat fitrahnya. Iya, Tetap harus bayar zakatnya ya. harus bayar. Zakat.
tapi mungkin barangkali sudah tidak mendapatkan pahala zakat fitrah, mungkin sedekah biasa aja. Yang jelas bahwa ya itu, karena itu memang juga ada satu hadis yang mengatakan bahwa orang yang mengeluarkan zakat fitrahnya setelah khatib turun dari mimbar, maka jatuhnya itu bukan zakat lagi, menjadi sedekah. Oh. Sedekah. Iya, ini makanya harus diperhatikan betul-betul itu. Harus. Ya. Jam berapa nih harus bener-bener Iya. terakhirnya gitu, Ustaz? Jadi ya kan? maka saya juga memang tidak terlalu setuju sih kalau mau disebutkan bahwa yang paling afdol berzakat fitrah itu pada malam hari raya. Nah, itu kan bukan hanya sekedar menyorongkan zakatnya, tetapi nilai manfaatnya itu, nah, daya gunanya zakat itu mau diberikan kepada siapa, kapan waktunya mau diberikan kalau sudah, itu. Iya, betul. Nah, jadi Iya, karena fungsi zakat itu kan untuk dimanfaatkan. diberikan kepada orang yang tidak mampu. Nah, kalau malam hari raya sudah tengah malam, makanya orang-orang dulu itu di Samarinda saja itu sudah banyak sekali terjadi hal-hal seperti itu. Makanya kalau saya selalu mengingatkan, kalau bisa janganlah yang begitu-gitu, karena capeknya adalah pelaksana zakat Petugas, ya, itu, petugas amilnya itu. Kemudian pemanfaatannya mau diapain kalau hanya dikasih beras malam hari raya. Iya, mau dimasak. Mau belanja umpamanya juga Pasar tidak bisa. tutup sudah. Iya, udah tengah malam. Baik, barangkali kita sapa lagi nih penonton yang barusan bergabung bersama kita. Baik, terima kasih yang sudah bergabung. Dengan siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Hanya A. Yo, mau tanya A, ya? Dengan siapa? Haji Rohana. Magalaknya ya. Memang gitu, Baman suaranya. Ibu Rohana di mana? Di Jalan Abdul Aziz Ahmad. Silakan mau bertanya dengan Ustadz tentang zakat fitrah atau mau ikut kuis? Mau jawab. Mau jawab. Jawab. Kuis, Mau nanti ikut kuis, nanti kuis, terus jawab. Ustaz. Kuis. Mau ikut kuis? Ya, Pertanyaannya adalah, silakan Roy. Pertanyaannya dibacakan. Oke, untuk pertanyaannya adalah tujuan zakat fitrah salah satunya adalah A. Mensucikan orang yang berpuasa dari kesalahan dan perkataan sia-sia. B. Menambah kekayaan orang yang memberi zakat. Jawabannya betul? A. Apa? Apa? apa itu? Mensucikan. Orang yang Berpuasa, dari kesalahan dan perkataan. dari Oke, kesalahan dan selamat perkataan buat sia-sia. Iya. Bu Oja, nanti hadiah akan di Berarti kontak kembali. mungkin ini salah satu hikmah dari zakat fitrah tuh, Ustadz lah. Ketika kita berpuasa ada kesalahan sikap atau omongan ke apa. Jadi dengan fitrah itu mungkin barangkali salah satu cara untuk Zakat dengan zakat. fitrah. Makanya dalam surah At-Taubah ayat 103 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Nah, ambil zakat, ambil infak orang-orang yang mempunyai harta. Iya. Khudz min amwalihim sadaqah tutahhiruhum. Apa tujuan? Untuk mensucikan. Sucikan ya. Hati. Jadi bukan harta yang disucikan, hati. Supaya apa? Orang muslim itu yang punya kewajiban berzakat punya keikhlasan. Ya, punya kesediaan. Rela untuk mengeluarkan hartanya untuk orang lain. Ya. Bahkan Allah mengatakan di sana, wasalli alaihim, doakan mereka. Jadi kita yang menerima zakat ini tidak ucuk-ucuk langsung menerima aja, Impan.
Tidak, harus didoakan. Wasalli alaihim. Inna salataka sakanul lahum. Agar doamu itu bisa menenteramkan jiwanya. Itu yang perlu. Jadi itu penting. Nah, berarti mengeluarkan fitrah ini tidak bisa sembarangan. Nggak bisa. Ada mekanismenya. Ada. Dan harus Bukan ikhlas cuma ya sekedar Ustaz ya serah tadi ya. terima gitu. Ikhlas. Dan Karena Allah. harus ada doa. Ada doa juga. Ada niat, ada proses serah terimanya, kemudian ditutup dengan doa. Doa. Sama nanti pihak tugasnya menyerahkannya. Kan nggak mungkin kalau nggak diserahkan kan. Iya. Ini mengingatkan banget nih buat penonton-penonton di rumah, jangan sampai kelupaan. Siapa tahu kita juga dapat pahala mengingatkan kan. Jangan sampai lupa zakat fitrahnya seperti tadi siapa Ada tuh. pahalanya mengingatkan orang. Nah, Jadi jadi- amal miskal zarratin khairan Yara. yara. Jadi apa namanya? Kata Ustaz tadi kan kalau kita mengeluarkan fitrah jangan nunggu malam lebaran. Iya, iya. Jadi kalau bisa sekarang sudah Ya, kalau supaya kalau THR tadi masuk langsung bayar. Semuanya. supaya tadi apa namanya? Aspek pemanfaatan tadi itu bisa dirasakan oleh Dirasakan oleh si Penerima. Mustahik. si mustahik Jadi ini, si tidak penerima terburu-buru zakat. juga ya. Tidak. Ustadz, misalkan nih Ustadz, ya ada Nah, telepon. bentar, tahan Udah aja dah. dulu. Baik, kita sapa kembali yang sudah bergabung. Terima kasih. Dengan siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udin Lobakum. Sabar. Wah, Bah, belum lagi ditanya. Pelan-pelan. Tarik napas, Ya. tahan sampai besok. Oke Udin, mau tanya atau mau dapat hadiah? Bertanya ya, mau Tanya bertanya apa, ya. kuis? Halo, Din, Ya, Oke, boleh Udin. silakan. ya, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya bukan urusannya. Tidak apa-apa. Zakat fitrahnya Pak Ustaz. Zakat fitrah kita ada yang zakat pakai beras, ada yang misalkan pakai duit. Nah, jadi pertanyaannya mohon dijawab. Kemudian yang kedua, beras atau pakai duit? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. oh ya, Mohon maaf ini Bang Udin ya, agak Mungkin, kurang maksimal kita menerima. Kurang lebih yang saya telah dari kata-kata duit. mana lebih baik antara beras sama uang? Ya. Mana yang lebih mungkin Pada waktu mengeluarkan zakat fitrah, Zakat fitrah. mana Lebih yang baik yang mana yang mungkin lebih ya. afdol dengan uang kah atau dengan beras? Ya, dalam keadaan seperti ini, itu dua-duanya boleh. Dua-duanya bagus. Kalau memang ada berasnya, ya pakai berasnya. Pakai beras. Kalau memang tidak ada berasnya, yang ada duitnya, pakai duitnya. Sama-sama diterima. Dan sama-sama dibolehkan. Tidak ada masalah. Islam itu mudah. Tidak akan menyulitkan. Allah tidak akan mempersulit hamba-hambanya. Kalau ada uang, pakai uang untuk berzakat. Tinggal dilihat harga beras yang mau dipakai berapa. Karena ada tingkatannya di situ. Gitu saya kira Pak. Pak Ustadz, mungkin sambil menunggu penonton yang lain, ini kan Basnas sekarang sudah mengeluarkan ketentuan konversi uang, ya. Ada yang 60, kan ada yang 70. Nah, kalau misalkan seseorang itu dia berzakat tidak mengikuti ketentuan itu, tapi dia mengikuti patokan yang Harga pasar, yang patokan beras yang dia nasi beli. dari beras yang dia makan. Konsumsi. Misalkan dia berasnya itu ya beras murah lah. Ya kayak aku nih 11.000. Beras 11.000. Beras apa 11.000 tuh? Adalah. Nah itu ternyata ketika dikonfirmasikan ke harga beras itu tidak sesuai dengan ketentuan yang di tabel yang sudah ditetapkan itu. Menarik ada perbedaan itu loh antara. Persoalan urusan tabel itu kan dasarnya dari harga beras juga. Dari harga beras. Nah, kalau masyarakat umpamanya berzakat seperti tadi yang saya katakan, kita memakan nasi dari beras yang harganya paling mahal. Katakan 70 ya. 70.000 per 2,5 kilogram. Ya. Ternyata yang kita pakai untuk berzakat
yang harga paling rendah. Nah, itu namanya membohongi diri. Nah, membohongi diri. Kalau membohongi diri berarti membohongi Allah Ta'ala. Kenapa? Disengaja untuk berbuat seperti itu. Nah, untuk kita yang paling bagus kita pakai. Untuk orang lain, maka yang jelek yang kita berikan. Itu ada sanksinya. Allah mengatakan jangan engkau memberikan, menginfakkan hartamu yang tidak baik, yang buruk-buruk. Padahal kamu sendiri, kata Allah, itu tidak menyukai dan bahkan memicingkan matamu. Itu dalam surah Al-Baqarah ayat 276. Oke, Masya Allah, luar biasa loh. Kita nggak kerasa nih, Jadi Ustaz. jangan diberikan. Jadi memang harus ikhlas tadi kan, intinya ikhlas mesti kan harus Ustaz. yang terbaik. Dan harus yang terbaik untuk Yang terbaik. yang terbaik untuk orang lain Untuk memberikan juga. ke siapapun nggak enak kan ngasih yang buruk. Ini Ustadz, kita nggak kerasa nih Ustadz, Paman. Iya. Udah mau Sudah berbuka. hampir waktu masuk buka puasa. Buka puasa. Boleh nih sedikit kesimpulan atau enggak enggak peringatan lagi. Ngingetin lah bagi masyarakat khususnya Kalimantan Timur buat Kalian tidak mengingatkan kepada pemirsa, ayo segera keluarkan zakat fitrahnya. Itu boleh Jangan kesimpulan sampai sedikit. karena Jangan kelewatan. tunggu lama-lama. Ya kan? Silakan Pak Ustadz. Ya, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di akhir pertemuan kita, maka kami, bukan saya, ini semua, menghimbau kaum muslimin dan muslimat. Mari kita tunaikan puasa, zakat di bulan Ramadan ini. Dan jangan ditunda-tunda untuk penunaian zakat fitrah. Karena sesungguhnya itu adalah sesuatu yang sangat bermanfaat bagi para mustahik yang akan diberikan zakat tersebut. Nah, oleh karena itu, mari kita berzakat dengan penuh keikhlasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah zakat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah bentuk rasa syukur kita kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Kalau kau bersyukur atas segala nikmat yang kuberikan, maka Allah akan menambahnya. Tapi lain wala in kafartum inna azabi lasadid. Kalau kau tidak bersyukur atas nikmatku, maka azabku sangat pedih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Sehingga kita keluar dari bulan Ramadan, kita akan mendapatkan predikat la'allakum tattaqun. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Di majelis taklim aja kita inilah. Terima kasih loh Ustadz. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz, mohon maaf jika ada salah hilaf. Apa ya, keberkahan lah. Iya. Untuk kita bisa mencari ilmu. Jadi tahu nih Dan mau zakat apa. Besok. kita Apa nanti engkau? ketemu lagi dengan pemirsa di rumah. Oh iya. Di acara-acara Ramadan tentu temanya adalah urgensi menyantuni yatim dan duafa. Nah, ini bagian dari hikmah dari zakat yang dikeluarkan itu. Dan jangan lupa saksikan Cahaya Ramadan di TVRI Kalimantan Timur pukul 17.30. Iya. Hanya di Sampai menjelang berbuka Oke. pokoknya. Terima kasih Pak Ustadz. Mohon maaf. Terima kasih